Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisanur Aini Agustina. Dan saya Yulia Anita dari kelas 10 Akuntansi 1 akan menjelaskan tentang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir 5 Maret 1909 sampai 9 April 1966 adalah seorang intelektual, perintis dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasyad gelar Maharaja Sultan bin Leman gelar Sultan Palindih Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri natal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala Jaksa Lanran di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Syahsam, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya, dan Sultan Noramsah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya Palindra. Syahrir mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar ELS dan Sekolah Menengah MUL terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Pada 1926, ia selesai di Mulo, masuk Sekolah Lanjutan Atas AMS di Bandung. Di sekolah itu, ia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme secara sungguh-sungguh. Ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Ducati, yang kelak dinikahi Syahrir. Meski sebentar, kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Sojat Moko dan Miriam Bodiarjo. Berikut adalah beberapa poin menarik mengenai sosok Sultan Syahrir dalam perjalanan hidupnya. Pertama, berpartisipasi dalam pembentukan Sumpah Pemuda pada umur 18 tahun. Pada tahun 1927, di umurnya yang ke-18 tahun, Sultan Syahrir diamanahi menjadi bagian dari pendiri Young Indonesian, kelak disebut Pemuda Indonesia. Organisasi ini merupakan turunan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang ditugaskan untuk menghimpun pemuda nasionalis di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi per daerah. Hasil dari amanah tersebut berupa pembentukan Sumpah Pemuda yang menjadi simbol awal perjuangan Indonesia sebagai satu kesatuan dan tidak lagi hanya memperjuangkan daerahnya masing-masing. Pada saat pelaksanaan Kongres Pemuda kedua, Sultan Syahrir belum genap berumur 19 tahun. Kedua, aktif menuliskan surat kabar bersama Hatta pasca penangkapan Soekarno. Pasca penangkapan Soekarno, aktivitas perjuangan kemerdekaan sempat padam sesaat, bahkan hampir padam sepenuhnya. Hal ini menyebabkan dirinya bersama Hatta bersiasat untuk memantik semangat perjuangan dengan membuat surat kabar Daulat Rakyat yang terus menyebarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Teknik penyampaian pada surat kabar ini berbeda dengan perjuangan pada umumnya karena tidak mementingkan agitasi. Surat kabar Daulat Rakyat ini terus merilis artikel-artikel yang bersifat mendidik massa untuk memahami teori pergerakan dan menghasilkan calon-calon kader yang melakukan pergerakan secara intelektual. 3. Berjuang bersama kaum terpelajar dan kaum menengah atas dengan PNI baru.
Hasil perjuangan menggunakan surat kabar Daulat Rakyat menghasilkan satu organisasi perjuangan, PNI baru yang memegang paham sosialis nasionalis. Berbeda dengan PNI bentukan Soekarno yang mementingkan kuantitas, PNI baru bentukan Sultan Syahrir dan Hatta mengutamakan kualitas. Ironinya, meskipun gagasan yang diajukan berasal dari ide-ide Karl Marx yang biasanya ditanamkan di kalangan proletariat dan buruh, proses kaderisasi pemuda ini organisasi diusung oleh kaum terpelajar dan kaum menengah atas. Hal ini menghasilkan bentuk perjuangan yang lebih terstruktur dan tidak mudah goyah oleh propaganda pemerintahan Belanda serta menyulitkan Belanda dalam meredam aktivitas pergerakan Syahrir dan kawan-kawan. Meskipun begitu, bentuk perjuangan ini tidak terlalu diminati Soekarno. Dalam autobiografinya, Bung Karno, Penjambung Lidah Rakyat 1966, Soekarno menganggap pergerakan ini tidak membangun kekuatan dan hanya bicara semata. Aktif dalam proses diplomasi dan berbagai perundingan internasional. Sultan Syahrir dan Hatta sepakat bahwa kemerdekaan tidak bisa diwujudkan hanya dengan angkat senjata, tetapi harus dilakukan secara bertahap, rapih, dan elegan. Untuk mewujudkan itu, Sultan Syahrir mencoba menjalin hubungan diplomatis dengan negara jajahan Inggris, yang mana Inggris memegang banyak pengaruh di dunia. Agar Inggris menanamkan rasa simpati pada negara baru lahir Indonesia pada saat itu. Di waktu yang sama, dunia mulai mengecam penjajahan sehingga banyak negara yang lepas dari penjajahan negara lainnya. Hubungan diplomasi yang dijalin sebelum lepas dari jajahan ini menjadi landasan untuk membuka hubungan baru dengan negara-negara tersebut, yang akhirnya landasan untuk membuka hubungan baru dengan negara-negara tersebut yang akhirnya membentuk sebuah jaringan. Beberapa negara yang masuk ke dalam jaringan Indonesia di awal kemerdekaan yaitu India, Kairo, Mesir, Suriah, Iran, Burma, dan Singapura. Selain itu, Sultan Syahrir juga aktif memperjuangkan masalah sengketa lahan pada perundingan Linggarjati, yang mana beliau memperjuangkan pasal perundingan tingkat PBB bila ada perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya pasal tersebut, agresi militer yang dilakukan Belanda membuat posisi Indonesia terlihat sebagai korban di mata dunia, sehingga meningkatkan keperpihakan dunia terhadap Indonesia. Pasal tersebut memberikan keuntungan untuk Indonesia yang diwakilkan oleh Hatta pada konferensi meja bundar, dan memberikan kedaulatan pada pemerintah Indonesia di mata dunia. Sering beroposisi dengan Insinyur Soekarno. Meskipun keduanya bergerak pada arah kemerdekaan, cara pandang dan arah gerak mereka bertolak belakang. Soekarno terkenal sebagai sosok nasionalis yang menjunjung tinggi sistem partai tunggal, dengan bayangan mewujudkan Indonesia yang satu. Di sisi lain, Syahrir menilai sistem partai tunggal sebagai ancaman yang memberikan kekuatan untuk penguasa menjadi otoriter atau fasisme dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi. Perbedaan pandangan ini berakar dari Soekarno yang belum pernah melihat dunia luar, sedangkan Syahrir sudah pernah melihat sistem politik multipartai di luar. Sayangnya, pada era demokrasi liberal, Soekarno menilai sistem multipartai sebagai ancaman dan penyebab instabilitas politik berkepanjangan, sehingga beliau meruntuhkan sistem ini dan mengubahnya menjadi demokrasi terpimpin. Gagasan Syahrir yang cenderung menolak nasionalisme berlebih ini membuat mereka sering beradu mulut. Akhirnya, perbedaan paham berkelanjutan ini menyebabkan Syahrir ditahan tanpa pengadilan akibat dugaan makar pada 16 Januari 1962. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.